Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agam Sulaiman Ismaya, NPM 06 2019 10720. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan codingan saya yang sudah saya kerjakan untuk praktikum basis data modul kedua. Oke, saya mulai saja dari yang pertama untuk file ini, file koneksi.php. File koneksi.php ini berfungsi untuk supaya autentikasi MySQL kita atau PHP MyAdmin atau MariaDB, terserah bisa pakai yang mana. Yang saya gunakan di sini adalah yang default atau tidak saya utak-atik sama sekali. Untuk yang di database-nya bisa diganti apapun sesuai database yang user inginkan. Itu lalu untuk kita try, jika ada kesalahan akan keluar message seperti ini. Jadi ketika kalau semuanya kita mengautentikasikan data yang ada dalam variabel db host, db user, db password atau yang salah, nanti akan keluar seperti ini, pesan terjadi kesalahan koneksi database, seperti itu. Oke, lanjut saja ke langsung ini ke sini ya, untuk ke out model. Out model sendiri sebelum ke out model tadi, untuk yang modul 1 kan tidak ada folder model. Jadi kita buat folder model lalu kita isi dengan yang ada di gambar ini. Ada aslab model, ada out model, ada daftar prak model, ada modul model, ada praktikan model, dan praktikum model. Yang kita mulai dari urut saja ya, dari out model. Untuk out model di sini untuk pemanggilan saja sih untuk out modelnya. Untuk out model di sini kita panggil, yang nanti out model ini nanti digunakan dalam index.php yang ada di luar folder di sini untuk pengoneksian ke database nanti. Lanjutnya login aslab, kita ke out login aslab. Jadi ada di view out login aslab seperti itu. Lalu ada di login praktikan dan seterusnya. Nah, lanjut lagi ke proses out aslab. Proses out aslab sendiri ini untuk autentikasi ya, seperti pengujian data, apakah datanya benar atau tidak. Kita return ini, kita buat SQL, comment SQL nya ketika npm dari kita ambil fieldnya atau fieldnya aslab, yang kita ambil adalah npm dan juga password. Oke, lanjut kita buat array asosiatif. Di sini query-nya kita masukkan query-nya dari SQL, variabel SQL yang sudah kita buat ini, lalu kita return sebagai fetch asosiatif. Fetch asosiatif sendiri nanti gunanya untuk sebagai array ya, sebagai array yang isinya itu penampung dari query SQL yang sebelumnya atau yang kita masukkan tadi ya, SQL ini. Oke, lanjut ke out aslab. Out aslab sendiri ini ya seperti pengujian data juga, variabel post npm post ini untuk pengujian data dari npm dan juga password. Lalu data disk untuk metodenya di sini variabel disk. Proses out aslab ke sini jadinya untuk mengambil npm dan juga password dari aslab. Lalu ini untuk pesan-pesannya yang ketika berhasil atau tidaknya password yang sudah dimasukkan nanti. Lalu ini untuk praktikan sama persis seperti sama seperti aslab, coba diganti aja pas outnya kan. Kita tadi kan aslab, sekarang untuk praktikan seperti itu. Jadi praktikan sama kan, hasil login. Lalu logout ini
ketika jadi sessionnya tadi kan kita sudah mulai session. Tadi nanti di index PHP akan dilanjutkan ketika sessionnya selesai, maka data akan di destroy. Oke, sudah lanjut ke ASLab model. ASLab model sendiri ini kita buat query SQL-nya. Select praktikan, aside praktikan. Lalu ini kita buat sebagai field baru ya, seperti ini. Ini kita buat field baru dari tabel dari field praktikan. Lalu kita join atau kita buat foreign key dari praktikan ID, jadi dari ID dalam field praktikan atau ID dalam tabel praktikan menjadi ID atau foreign key dalam daftar prak yang bernama praktikan underscore ID. Juga seperti di bawahnya sama, where kita buat statusnya daftar prak, status sama dengan 1. Jadi yang ada dalam daftar prak akan dipilih ketika status dalam daftar prak itu sama dengan 1. Dan juga ini sesuai parameter ya, ID ASLab. Nanti bakal kita tes. Ini seperti biasa, ini untuk pengambilan yang sama seperti di model-model atau model-model yang akan kita bahas. Kebanyakan akan memakai komen ini karena untuk mengambil array asosiatif yang ada dalam SQL SQL query kita. Jadi setiap SQL query akan dikirim ke array asosiatif lalu ditaruh ke array hasil ini, gitu. Lalu function index ini untuk tampilan awal index, nanti ke index ini ya, untuk ASLab kan, untuk khusus untuk sesuai jadi ASLab model ada di view ASLab index PHP, jadi seperti itu. Untuk yang lainnya sama, nanti daftar prak, model praktikan dan juga praktikum sama requirements-nya bakal ke view terus sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang diminta. Oke, get modul ini select modul ID, ini buat field baru yang seperti yang atas tadi. Join, kita ambil praktikan ID, join praktikum on praktikum ID, jadi kita ambil praktikum ID ke modul praktikum ID seperti itu. Jadi kita seleksi lagi praktikum where praktikum status yang sama dengan 1, lalu kita query yang tadi. Oke, lanjut ke get nilai praktikan. Get nilai praktikan sama seperti ini, ada SQL-nya, ada join-nya juga. Kita buat field baru ya, istilahnya di sini ya. Di sini ada variabel sesuai parameter nanti yang akan dites. Oke, lanjut ke nilai. Sekarang untuk nilainya get ID ini pakai variabel get sesuai dengan ID yang dimasukkan, nanti diekstrak ke modul sendiri. Ini di mana aja ya, jadi ada di variabel lain yang nantinya akan diekstrak ke datanya ke dalam ke dalam file PHP lain. Sekarang kita coba saja langsung untuk satu persatu ya, berarti ya. Kita coba getnya terlebih dahulu. Sekarang kita reload. Nah, jadi seperti ini. Yang get tadi fungsinya untuk apa? Get ID ASLab berarti sesuai ID ASLab. ID ASLab yang kita ambil tadi adalah 1 ya, 1.
Jadi yang keluar adalah seperti ini. Maksudnya ID aslab 1 berarti praktikan yang ID aslabnya sama dengan 1, seperti itu. Maksud saya praktikan yang ID aslabnya sama dengan 1. Oke, lanjut. Ini kita komen lagi. Sekarang lanjut ke get modul. Get modul seperti ini. Ada uraikan, ini data ke 1, lalu ini data ke 2. Lanjut saja biar cepat ya, supaya gak lama-lama. Ini get nilai praktikum, get nilai praktikan, ID praktikannya sama dengan 1, berarti kita ambil yang ID praktikannya sama dengan 1. Kita lihat, seperti ini. Oke, sudah tadi ya. Sekarang kita tinggal ke daftar pelajaran, ke modul-model aja dulu ya. Modul-model saja dulu untuk mengambil data. Oke. Modul-model ini ada fungsi get di sini. Fungsi get di modul model sendiri ini membuat field baru yang sama seperti tadi. Lalu from modul, lalu kita di join oleh praktikum, kita ambil dari praktikum ID. Oke. Berarti kita ambil praktikum ID, kita buat foreign key ke modul menjadi praktikum underscore ID, dimana praktikum status sama dengan 1. Jadi ketika praktikum statusnya sedang aktif. Ini indeks hanya untuk mengirim tampilan awal saja. Lalu kita coba saja langsung ya. Kita coba langsung reload. Nah, berubah lagi datanya ini. Jadi yang sedang aktif praktikumnya adalah basis data. Seperti itu. Untuk model, berarti modul-model tadi sudah. Lalu ke ini setelah segala guys. Oke, ke praktikan model. Tadi kan modul-model sebentar ya. Yes. Modul model udah, sekarang ke praktikum model. Praktikan model tadi, maaf. Praktikan model sendiri di sini. Ini ada parameter sesuai ID. Jadi ID-nya ini mana ya? ID praktikan berarti ya. Jadi sesuai ID-nya, kurang tahu ya, ID-nya ini apa ya? ID-nya 1. Oke, kita coba saja langsung ya. Untuk praktikum, ketika praktikum berstatus sama dengan 1. Oh iya, ini ID praktikan ketika ID praktikan sama dengan 1. Ini untuk menspesifikasikan data-data dari praktikan, berarti untuk praktikan model ini, supaya untuk praktikannya apa, namanya siapa, lalu dari foreign key-nya untuk kelas lab-nya sendiri, lalu daftar praktikumnya nanti tersambung, terrelasikan. Langsung kita tes saja. Pertama untuk get-nya. Sekarang kita lihat untuk yang terpilih yang ID-nya 1 ya, yang ID-nya 1 itu Amir 07000. Oke, lanjut.
berbasis data dan tahunnya. Oke, lalu statusnya sedang aktif. Get praktikum sendiri itu praktikum, daftar praktikum ini get praktikum. Nah, setelah praktikum berstatus tekan 1 berarti mengambil praktikum yang sedang aktif. Oke, lanjut lagi. Basis data ini untuk get pendaftaran praktikum. Get pendaftaran praktikum ini dipraktikan sesuai dengan arti praktikan berarti ya. Kita buat field baru praktikum, nama praktikum, praktikum ID praktikum, daftar prak, lalu di join praktikum on praktikum ID. Jadi kita ambil datanya praktikum ID, kita buat ke daftar praktikum ID supaya tidak redundancy ya untuk pengerjaannya sendiri. Lalu kita daftar praktikan ID sesuai dengan parameter yang sudah kita masukkan tadi. Jadi seperti itu. Tadi kan 1 ya tadi ya, 1 betul berarti. Get nilai praktikan sih. Lihat ya, get nilai praktikan sendiri ada dari nilai praktikan dan juga ID praktikum. Dilihat. Oke. Kita reload saja. Nah, langsung muncul 2 array ya ini ya, 2 array, 2 data array. Di sini modul ID ada nilainya 85 untuk modul 1 dan nilainya 65 untuk modul 2. Untuk praktikannya sendiri saya lihat ID praktikan ID untuk praktikan ID 1 itu modul 1 nilainya 85 untuk praktikan. Berarti praktikan ID yang bernomor 1 itu modul 1-nya dapat 85, modul 2-nya dapat 65, seperti itu. Lanjut ke get modul sendiri ini get modul. Nah, get modul ID modul pas nama from modul, joinnya praktikum on praktikum ID sama dengan modul praktikum ID. Where praktikum status berarti praktikum on praktikum ID. Praktikum on praktikum ID equals modul, berarti kita ambil praktikum ID menjadi foreign key di tabel modul. Di sini kita buat field baru. Nah, seperti ini hasilnya. Sudah, kita lanjut lagi ya. Untuk selanjutnya kita ke slab tadi sudah, praktikan sudah, modul-modul sudah. Kita ke praktikum model ya. Sebentar. Sudah, kita ke praktikum. Oke, praktikum langsung tes aja ya. Ini ya cuma ada satu fungsi sih, get sih, sama seperti yang modul-modul tadi. Ini nggak ada parameter, kita cuma ambil seluruh data dari praktikum. Ini sudah saya save. Nah, ini ada apa aja? Ada pemrograman berbasis objek sama ada praktikum basis data. Yang PPO ini statusnya 0 atau tidak aktif, yang basis data ini statusnya 1 atau aktif, sedang aktif. Oke. Cuma itu aja. Sekarang lanjut. Ini sudah, modul-modul sudah. Daftar prak ya, belum ya, daftar prak ya. Oke, daftar prak sendiri. Daftar prak sendiri ini
modul baru ya, dari nama praktikan bla bla bla, dari daftar prak, lalu join, kita ambil praktikan ID dari kita ambil praktikan ID dari praktikan ID, kita ambil praktikum ID menjadi foreign key di daftar praktikum ID underscore ID, lalu kita ambil yang praktikum statusnya sedang aktif atau sama dengan 1. Oke, langsung kita coba. Belum sih save ya, sudah lah. Ini daftar model. Oh iya, tadi betul ya berarti ya. Oh iya betul. Lalu ada praktikan nama praktikan Udin, ini berarti yang sudah terdaftar ke praktikumnya masing-masing ya. Oke, untuk yang model sudah dibahas semua ya tadi ya. Oke, sekarang ke index.php. Nah, index.php sendiri ini ada session start untuk mulai sessionnya yang nanti bakal berfungsi untuk menyimpan session dari permission yang ya nanti akan kita tes langsung aja ya. Akan saya jelaskan langsung saja. Jadi kalau seumpamanya kita login sebagai aslab, bakal disimpan sessionnya supaya tidak login ulang seperti itu. Ini untuk page out model. Ini untuk out model yang direferensikan di sini. Ini out model yang akan diambil dari sini nanti. Nah, nanti ada index login aslab, nanti akan dipakai di index.php ini. Seperti ini kan, login aslab, login praktikan. Ini kan dipanggil dari out model, login aslab, login praktikan, seperti itu. Ini kan ya store nanti modul 3, lalu ini aslab sendiri kan, dari aslab sessionnya row aslab ini. Ini ambil page-nya dari view menu aslab. Ini aslab model, sendiri ini dari harusnya ya dari sini berarti ya, dari sini menu aslab. Untuk login aslabnya praktikum, ini untuk praktikumnya. Untuk praktikumnya sendiri harusnya seperti kayak harus login aslab. Nanti untuk setiap page-nya sendiri dapat ada beberapa yang bisa diatur oleh aslab, ada yang juga bisa diatur oleh praktikan. Nanti kebanyakan sih bisa diatur oleh aslab, seperti aslab bertindak sebagai admin yang mengatur data-data untuk nilai modul dan praktikum untuk setiap praktikannya. Modulnya juga sama, untuk row aslab yang bisa mengubah modul berarti aslab, seperti itu. Untuk praktikannya bisa praktikan sendiri yang merubah. Untuk edit profil nanti ya itu. Ini untuk daftar prak juga yang bisa merubah itu adalah aslab. Nah, seperti itu. Kita coba langsung, kan tadi sudah sudah ya tadi ya. Langsung kita coba login aslab. Kita coba. Nah, bisa. Untuk ini, untuk modul-modulnya sendiri, untuk pendaftaran praktikum, nah sudah bisa. Kita logout sebagai sessionnya, lalu kita login dengan 07.1.3.
bisa. Oke, cek nilai. Ini memang salah ya ini ya, karena kalau mau benar tinggal diganti 1 seperti ini, kalau enter nah, nanti muncul untuk praktikan ID praktikumnya ya. 2 nanti muncul ya. Sudah sih untuk daftar praktikum bisa nggak? Oh iya bisa ya. Untuk video kali ini mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan dalam video yang saya buat ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.